Dr. Akmal Malik MSI sebagai penjabat Gubernur Sulawesi Barat. Mengisi kekosongan pemerintahan pasca berakhirnya jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2017-2022 Ali Balmasdar Eni Anggreni Anwar, pemerintah pusat mengangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi media sampai dengan dilantiknya gubernur definitif hasil pemilihan serentak 2024. Pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melantik Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Dr. Akmal Malik sebagai penjabat Gubernur Sulawesi Barat bersama penjabat gubernur lainnya di Jakarta pada 12 Mei 2022. Harapan masyarakat Sulawesi Barat untuk kemajuan pembangunan daerah ini kini berada di pundak Akmal Malik. Sebagai penjabat gubernur, Akmal Malik diharapkan mampu melanjutkan program pembangunan Sulawesi Barat yang telah dilakukan pada periode 5 tahun kepemimpinan Ali Balmasdar Eni Anggreni Anwar. Hal tersebut menjadi harapan di sela kedatangan penjabat gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik di Bandara Tanpa Padang Mamuju. Akmal Malik disambut Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris bersama para pejabat OPD Pemprov Sulbar, Forkopimda, dan pimpinan instansi vertikal di Sulawesi Barat. Selain mengisi kekosongan tampuk pemerintahan provinsi, kehadiran penjabat gubernur memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik. Akmal menegaskan akan bekerja bersama seluruh OPD dan Forkopimda untuk melanjutkan dan melakukan hal-hal positif yang pernah dilakukan pada kepemimpinan sebelumnya. Pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih ya atas sambutan yang luar biasa dari teman-teman saudara-saudara kami di Sulbar, Forkopimda, tokoh-tokoh masyarakat, OPD, dan juga tentunya teman-teman media. Saya ingin menyampaikan saya hadir di sini karena ditugaskan ya, karena adanya transisi kepemimpinan, kekosongan jabatan gubernur dalam rangka kebijakan negara untuk melaksanakan pilkada serentak nanti tahun 2024. Artinya akan ada kekosongan masa jabatan nanti sampai dengan 2024 atau bisa jadi lebih. Nah untuk itu sesuai dengan ketentuan undang-undang kita tahu di pasal 201 diisi dengan penjabat dari pejabat pimpinan tinggi media. Nah kebetulan saya adalah pejabat pimpinan tinggi media yang menjabat sebagai Dirjen Oda di Kemendagri. Saya ditugaskan oleh Presiden. Tugas utama saya adalah memastikan tata kelola kepemimpinan berjalan dengan baik. Kemudian juga mencoba bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan di daerah ini untuk melanjutkan hal-hal baik yang sudah pernah dibuat oleh pemimpin sebelumnya. Sinergitas seluruh unsur pemangku kepentingan dan Forkopimda mutlak dilakukan penjabat gubernur agar roda pemerintahan berjalan baik. Di awal kedatangannya di provinsi ini, Akmal Malik pertama kalinya menyambangi kantor DPRD Provinsi Sulawesi Barat dan bertemu dengan para anggota DPRD Provinsi. DPRD merupakan salah satu mitra strategis Pemprov Sulbar, sehingga perlu adanya komunikasi agar Pemprov dan DPRD dapat berjalan bersama serta bersinergi melaksanakan pembangunan demi kemajuan daerah ini sesuai arahan pembangunan Presiden Joko Widodo. DPRD mengharapkan komunikasi dan sinergitas yang terjalin menjadi jembatan optimalisasi pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan sesuai amanat rakyat. Pejabat Gubernur Sulbar Akmal Malik yang juga berada di posisi strategis pusat sebagai Dirjen Otonomi Daerah diharapkan mampu membawa Sulbar menjadi pilot percontohan daerah dalam pengelolaan pemerintahan berbasis otonomi daerah. Penjabat gubernur pertama kali dia menginjak provinsi ini yang mengagendakan langsung ke DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Ini tentu kami sambut dengan antusias, penuh apresiasi karena ini adalah satu gambaran paling tidak bahwa gubernur mencoba memposisikan dengan jelas dan pasti bahwa DPR ini adalah sebuah lembaga pemerintahan yang harus diajak bersinergi, berada dalam satu frekuensi yang sama untuk menjaga sustainabilitas pemerintahan minimal di masa beliau menjabat 3 tahun. Ya.
Karena itu kami atas nama lembaga mengajak pada semua pihak, ya, terutama kepada teman-teman OPD untuk kita bisa bahu-membahu memberikan dukungan penuh dan tulus kepada penjabat gubernur agar tugas-tugas yang dimandatkan oleh undang-undang ini bisa berjalan dengan baik. Ya. Di hari yang sama, Akmal Malik juga membangun komunikasi dan koordinasi dengan Polda Sulbar. Dalam pertemuan bersama Kapolda Sulbar, Irjen Pol Ferdianto Iskandar Biti Caca, Akmal Malik mendorong sinergitas dalam upaya penyediaan dasar data penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis data desa presisi. Kedepan Pemprov membutuhkan dukungan kepolisian yang nantinya melalui peran Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Babin Kamtibmas melakukan pembinaan terhadap tenaga-tenaga pendataan yang ada di setiap dusun dan desa di Sulawesi Barat. Dengan keakuratan data, diharapkan proses perencanaan, eksekusi, dan pengawasan pembangunan dapat dilakukan secara efektif. Dalam kesempatan kunjungannya ke Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Barat, penjabat Gubernur Akmal Malik didampingi Sekprov Sulbar Muhammad Idris bertemu dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulbar Didik Istianta bersama jajarannya. Kerjasama di bidang hukum menjadi perhatian, di mana Kejati merupakan unsur sentral dalam pembangunan penegakan hukum di daerah ini. Akmal Malik menyampaikan upaya-upaya penegakan hukum berjalan dengan baik dan aspek pencegahan lebih diutamakan. Ia juga mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Sulbar bersama Pemprov Sulbar selama ini, bukan hanya aspek hukum, tapi di bidang lainnya juga dikembangkan seperti keolahragaan. Bagaimana upaya-upaya penegakan hukum ya berjalan dengan baik, tentunya aspek pencegahan hal yang barangkali akan lebih kita utamakan. Kita kerjasama dengan Pak Kejati bicara dalam tadi bagaimana beliau melakukan pendampingan ya terhadap berbagai persoalan-persoalan hukum yang ada di Sulbar. Kami Forkopimda sangat mengapresiasi ya langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Kejati juga. Tentunya hal-hal yang baik yang sudah dilakukan selama ini oleh Pak Kejati beserta jajarannya tentunya akan kita teruskan ke depan. Di samping itu juga sebagai bagian dari Forkopimda kita juga ingin membangun Sulbar yang lebih baik ke depan. Saya senang Pak Kejati ini bukan cuma fokus ke persoalan hukum saja, beliau juga punya semangat untuk bisa mendorong agar Sulbar punya event-event yang lebih bagus ke depan. Dan beliau tadi menyatakan ada event olahraga yang bisa juga dikembangkan oleh teman-teman dari Kejaksaan dan kami pemerintah akan mensupport hal seperti itu. Sejalan dengan itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, Didik Istianta menegaskan, Kejati siap menjalin kerjasama dalam upaya memajukan pembangunan Sulawesi Barat, terkhusus dalam penegakan hukum. Menurut Kejati, pihaknya siap melakukan pendampingan hukum, mendorong program-program pembangunan daerah ini secara menyeluruh. Gubernur, pada intinya kami siap akan mendukung program-program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pak PJ Gubernur. Insya Allah semuanya akan berjalan lancar. Seperti apa bentuk dukungannya? Ya, penegakan hukum, pendampingan pelaksanaan kegiatan proyek pembangunan strategis, kalau khusus yang strategis baik yang diminta maupun tidak diminta kami akan kawal. Sementara itu, kunjungan penjabat Gubernur Sulbar ke markas Korem 142 Tatak di Mamuju disambut Danrem 142 Tatak Brigadir Jenderal TNI Faruk Pakar didampingi Kasrem 142 Tatak Kolonel Infanteri Hadi Purwosubroto dan seluruh Kasih Korem. Kedatangan PJ Gubernur Sulbar ke Korem selain silaturahmi sebagai pejabat baru juga membahas beberapa kegiatan yang perlu dikerjasamakan, khususnya dalam penanggulangan bencana alam dan bela negara untuk menumbuhkan rasa nasionalisme yang kuat. Menurut Akmal Malik, Sulbar adalah daerah rawan bencana, sehingga dibutuhkan kesiapsiagaan seluruh unsur dalam penanggulangan bencana. Selama ini TNI dinilai berperan aktif dalam penanggulangan bencana bersama unsur lainnya, berkat dukungan kesiapan personel yang terlatih. Untuk itu dibutuhkan pelatihan mendasar masyarakat dalam menghadapi bencana dengan dukungan pelatihan dari TNI. Kunjungan kami Kodam ini adalah dalam rangka melihat apa yang bisa kita kerjasamakan. Tadi dalam pembicaraan dengan beliau beserta jajaran Korem, fakta realnya
Sulbar itu adalah daerah rawan bencana, tertinggi malahan ya kan. Nah fakta selama ini garda depan Pemda itu dalam menanggulangi bencana adalah BNPB. Tetapi faktanya didukung oleh TNI selama ini, ya TNI yang paling punya tenaga terlatih untuk itu. Nah berdasar dari pengalaman itu kami bersama Pak Dandem tadi sepakat untuk merencanakan kerjasama ke depan. Kita akan mencoba melaksanakan geladi latihan secara rutin, ya, terutama dengan petugas-petugas dulu dari BNPB. Kemudian kita akan lanjutkan nanti terkait dengan persoalan bagaimana mengarahkan masyarakat ketika terjadi bencana. Pada intinya keberadaan Korem kan mendukung kesuksesan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas keamanan, termasuk juga kesejahteraan masyarakat. Kita kan sudah punya pengalaman, kemarin kita pengalaman berharga itu, pengalaman langsung menghadapi bencana. Jadi Bapak bisa lihat kemarin kan penanganannya seperti apa, terus yang didukung oleh TNI terhadap kejadian gempa lalu kan kelihatan di sana. Nah kira-kira seperti itulah. Nanti kita ke depan yang kita perlu siapkan adalah bagaimana masyarakat nih, kemana mereka harus evakuasi. Utamanya kita menyelamatkan jiwa masyarakat. Acara lepas sambut PJ Gubernur Akmal Malik dengan Gubernur Sulbar periode 2017-2022 Ali Balmasdar menjadi puncak kegiatan Akmal Malik di hari pertama menjabat karateker di Sulawesi Barat. Acara dihadiri Kepala OPD, Forkopimda dan pimpinan instansi vertikal serta para undangan. Akmal mengajak seluruh pihak berjalan bersama dalam harmonisasi kerja demi tujuan pembangunan daerah. Menurut Akmal, sinergitas positif yang terbangun nantinya akan menciptakan optimalisasi pelayanan publik dan membangun inovasi yang betul-betul dibutuhkan rakyat, sehingga pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Saya berharap bisa menjadikan teladan hal-hal baik yang sudah dilakukan oleh Pak Ali, Pak Al, dan beserta Ibu Eni. Sekali lagi, kalau dulu pemainnya berdua, Bapak beserta Ibu Wakil, sekarang sama yang sendiri. Nah tentunya saya katakan kami sangat membutuhkan masukan dari teman-teman Forkopimda. Pingin saya mengajak Pak Kajati menjadi wakil gubernur, tapi nggak boleh sama Pak Kajati, karena nggak boleh aturannya. Pak Kapolda juga boleh. Jadi sekarang saya main sendiri. Tentunya kita sangat membutuhkan masukan dari semua pihak, khususnya UPD. Ada Pak Sekda di sini, ya. Beliau sangat berpengalaman sekali. Seorang pejabat eselon 1 dulu di nasional. Saya diskusi dengan beliau. Sementara itu Ali Balmasdar yang telah menyelesaikan masa jabatan gubernur untuk periode 2017-2022 menilai optimis ke depan Akmal Malik sebagai pejabat gubernur dapat meneruskan langkah dan program kerja yang telah berjalan. Ali Balmasdar mengungkapkan rasa syukur telah memimpin pemerintahan selama 5 tahun ini dan berterima kasih kepada seluruh masyarakat Sulawesi Barat atas dukungan yang telah diberikan. Saya kira kita semuanya sukaria menyambut kedatangan beliau untuk melanjutkan pembangunan di Sulawesi Barat. Dengan harapan mudah-mudahan 2 tahun ke depan ini bisa terus berlanjut dan baik, dan akhirnya nanti ada pemilihan selanjutnya. Dan saya rasa kalau Pak Malik di sini sudah 2 kali datang di sini, ketiga kalinya, dan saya rasa juga bukan orang asing di sini karena memang sudah kita kayak sudah bersaudara semua seperti itu ya. Kini harapan kemajuan Provinsi Sulawesi Barat berada di pundak pejabat Gubernur Akmal Malik. Seluruh masyarakat mengharapkan PJ Gubernur mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan pembangunan dapat melaju lebih cepat. Ya, saya kira kita pertama saya bersyukur karena proses pelantikan sampai akhirnya malam ini ada selepas sambut serah terima jabatan. Secara keseluruhan kita bersyukur karena kita sudah melalui ini. Dan harapan kita tentu saja Sulbar akan semakin baik ya ke depan dengan transisi ini, pemerintahan ini, apalagi yang ditunjuk adalah Dirjen Otda yang memang substansi pemerintahan di daerah itu kan di otonomi daerah. Sehingga saya yakinnya bahwa Pak Akmal Malik ini akan menjadikan Sulbar sebagai model, sebagai percontohan
terhadap terselenggaranya pemerintahan berbasis otonomi. Saya atas nama Bupati Mamuju dan pribadi mengucapkan selamat datang untuk penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Bapak Dr. Akmal Malik MSI. Semoga beliau bisa bekerja dengan baik di Provinsi Sulawesi Barat, di Tanah Malabi ini, dan kami pemerintah Kabupaten Mamuju bersiap bersinergi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk bisa mewujudkan Sulawesi Barat yang maju dan Malabi. Di harapan saya ya insya Allah kan ini kan kemarin programnya Pak Ali Balik kemarin, tentunya kita harus dilanjutkan ya program itu supaya sinergi nanti apa program ada di Majene. Ya karena itu kan memang dari awal kemarin sudah itu program, jadi ini kan harus connect ya. Jadi dengan adanya lagi Pak Gubernur yang baru masuk ini tentu kan itu ditindaklanjuti kemarin visi misinya itu. Pejabat gubernur hari ini Bapak Dr. Akmal Malik sebagai presiden, sebagai gubernur, tentu kita berharap ada dorongan kuat di situ. Karena jujur saya pernah membangun sebuah ide besar yaitu sports center ABM dan hari ini belum selesai. Dan kita berharap Pak Gub bisa mendorong itu agar ke depan ada sarana tempat untuk berolahraga. Karena ada 3 variabel penting dalam olahraga. Yang pertama sarana, pasti yang kita miliki, kedua adalah pelatih yang bertaraf nasional, yang ketiga adalah tentu stimulus untuk merangsang para atlet bisa berkembang lebih maju. Harapan kami kebersinambungan pembangunan ini dan pelaksanaan pemerintahan ini berjalan, terutama dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pembangunan, pelayanan masyarakat dan tugas pemerintahan yang dilakukan oleh PJ ini. Iya, jadi akselerasi antara pemerintah dengan lembaga adat ini sangat kita butuhkan. Apalagi beliau seorang sosok pemimpin sebagai dirjen otonomi daerah. Insya Allah ke depan juga banyak memberikan kontribusi untuk pengembangan adat budaya yang ada di Mamuju, khususnya Sulawesi Barat, umumnya Sulawesi Barat dan khususnya Mamuju ini. Itu yang menjadi keinginan kita bersama. Karena beliau adalah sosok pemimpin yang akan banyak memberikan hal-hal positif terhadap pengembangan adat budaya dan kearifan lokal yang ada di Sulawesi Barat ini. Itu keinginan kita bersama dan kita berharap bahwa akan ada spirit baru untuk pengembangan adat dan budaya. Apalagi adat dan budaya ini merupakan pilar utama bangsa dalam memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ku bertahan